Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Dan bagi mahasiswa yang berpuasa, selamat berpuasa dan semoga puasanya lancar. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang hubungan struktur dan aktivitas atau HSA untuk obat kardiovaskuler. Nah, materi hari ini sangat berkaitan juga dengan materi yang sudah kalian pelajari di farmakologi. Jadi nanti mungkin ada istilah atau hal-hal yang sekiranya kalian sudah agak lupa, bisa dibuka lagi buku farmakologinya, gitu ya. Tapi untuk materi di kimia farmasi 2 ini lebih ditekankan pada hubungan struktur dan aktivitas, jadi dari segi kimianya begitu. Baik, untuk yang pertama di sini sebentar. Nah, obat kardiovaskuler. Nah, di sini obat kardiovaskuler itu merupakan senyawa yang digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit. Sebentar, aduh ini. Senyawa yang digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit kardiovaskuler gitu. Nah, atau jantung ya. Nah, di sini aduh kok ini gerak terus. Nah, mengapa kok perlu dipelajari? Nah, karena penyakit kardiovaskuler ini yang disebabkan oleh ini ya, itu sebentar. Nah, ini ya persentasenya itu, aduh ini gerak terus, saya langsung aja ya. Penyakit yang disebabkan oleh ini kardiovaskuler itu menempati urutan pertama di berbagai negara yang menjadi penyebab kematian untuk seorang pasien gitu ya. Nah, untuk kardiovaskuler sendiri itu ada beberapa macam. Ini ya berdasarkan efek farmakologisnya, jadi ada kardiotonik, kemudian ada anti aritmia, anti hipertensi, anti angina dan yang lain-lain. Nah, tapi yang saya jelaskan di sini untuk yang obat kardiovaskuler itu hanya fokus pada yang anti hipertensi saja. Nah, untuk yang obat anti hipertensi itu merupakan obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi. Jadi ini obatnya kan merupakan suatu senyawa ya, di mana senyawa tersebut digunakan untuk pengobatan hipertensi. Nah, terus hipertensi itu bagaimana? Nah, hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan sistolnya itu lebih dari 160 milimeter air raksa ya, mmHg, dan tekanan diastolnya itu lebih dari 95 mm Hg. Nah, ini yang disebut dengan hipertensi. Kemudian secara garis besar obat antihipertensi itu dibagi menjadi 5. Jadi yang pertama ada senyawa penekan saraf simpatik, di mana di sini saya hanya bahas sedikit ya. Saraf simpatik atau disebut juga dengan saraf otonom itu saraf simpatik ya. Di sini bukan disebut juga dengan saraf otonom ya. Saraf otonom itu terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, cuman yang di sini adalah yang dibahas adalah saraf simpatik. Biasanya berperan atau mengontrol saat terjadi ancaman atau untuk memberikan respon. Itu saraf simpatik. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kalian bisa buka lagi materi farmakologi. Karena ini tidak saya jelaskan secara detail ya untuk yang poin ini. Kemudian kembali lagi untuk yang kelompok kedua yaitu antagonis angiotensin penghambat ACE, yaitu angiotensin converting enzyme. Nah, ini atau disingkat dengan ACE.
Kemudian yang ketiga ada vasodilator dengan efek langsung. Yang keempat ada antagonis kalsium selektif dan diuretika. Jadi untuk obat anti hipertensi itu ada banyak sekali macamnya dan dikelompokkan juga dari beberapa segi ya. Ini yang saya tunjukkan adalah yang secara umum, yang garis besar. Nah, karena di sini ada banyak juga, jadi saya ambil spesifik untuk menjelaskan HSA terkait dengan senyawa penekan saraf simpatik dan antagonis angiotensin, penghambat ACE. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah materinya yang ini. Nah, untuk senyawa penekan simpatik, saraf simpatik ya, itu juga dibagi lagi ada banyak. Nah, saya ambil satu di sini yang saya jelaskan adalah yang memblok alfa adrenergik. Nah, alfa adrenergik, energik maksudnya, ini kelompok adrenergik ada dua ya. Ini hanya sebagai pengetahuan aja. Ada yang alfa, ada yang beta. Yang saya jelaskan di sini yang alfa. Nah, fungsinya biasanya alfa adrenergik ini digunakan untuk melemaskan otot polos. Misalnya yang ada pada pembuluh darah. Nah, sehingga dapat melebarkan pembuluh darah dan menyebabkan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Itu yang fungsi dari alfa adrenergik. Pemblok alfa adrenergik gitu ya. Nah, senyawa pemblok alfa adrenergik itu contohnya adalah pada turunan quinazolin, yaitu obatnya contohnya doxazone mesilat, prazosin HCl, terazosin, dan bunazosin HCl. Ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, kemudian struktur umumnya di sini seperti ini. Nah, struktur umumnya seperti ini. Ini karena di sini ada R. Nah, R ini bisa digantikan dengan senyawa-senyawa yang lain. Nah, bisa bentuk ini ya, yang merupakan suatu propil. Nah, nanti nama obatnya bunazosin. Kalau diganti R-nya menjadi ini, namanya terazosin. Ada prazosin dan dexazosin. Jadi pada struktur umumnya ini ya. Nah, ini struktur umumnya. Di sini ini ada sebenarnya bisa dibagi menjadi tiga kelompok gugus ya. Yang pertama yaitu adalah kelompok atau gugus dari quinazolin. Nah, quinazolin sendiri itu merupakan suatu cincin, ada dua cincin benzen heterogen di sini, di mana kenapa disebut heterogen? Karena di sini atomnya tidak hanya C dan H aja, karena ada nitrogen, jadi ada bermacam-macam. Nah, di sini ada dua cincin. Nah, cincin yang pertama ini dengan yang ini dinamakan dengan gugus quinazolin. Nah, ciri-cirinya gugus quinazolin itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, kalau misal bisa dilihat di sini untuk penomorannya, ini penomor 1 bisa dimulai dari sini. Kemudian ini 4 ada amina. Kemudian di sini ada gugus metoksi. Gugus metoksi berada pada atom nomor 6 dan atom nomor 7. Nah, begitu. Kemudian di sini ada, ini yang pertama gugus pertama, kemudian gugus quinazolin ini nanti akan berikatan juga dengan suatu cincin yaitu piperazin. Nah, ini adalah gugus piperazin di mana ada atom nitrogennya juga, yang selanjutnya ini juga akan berikatan dengan suatu gugus asil. Nah, ini asil. Asil itu gugusnya yaitu C, ikatan rangkap dengan O, kemudian ada R. Nah, R-nya ini nanti bisa diganti bermacam-macam. Biasanya R ini merupakan suatu senyawa yang sifatnya hidrofobik atau tidak larut dalam air. Tidak suka larut ya, bukan tidak suka larut dalam air. Nah, begitu.
Nah, di sini quinazolin 4 amin. Nah, itu berarti yang ini. Quinazolin dengan ada gugus amin pada atom nomor 4 itu dibutuhkan untuk menentukan aktivitasnya. Nah, di sini. Ini hanya gambaran secara umum, nanti akan saya jelaskan lagi. Kemudian ada gugus asil. Nah, asil itu di sini, yang ini. Gugus asil ini mempengaruhi durasi dari aktivitasnya. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Nah, dipengaruhi oleh R-nya ini. R-nya semakin dia sifatnya hidrofobik, maka durasinya juga akan semakin lama. Begitu. Itu gambaran umumnya ya. Baik, sekarang saya jelaskan yang gugus quinazolin. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, gugus quinazolin itu 2 cincin benzen ini yang atom penyusunnya adalah heterogen. Nah, di sini di gugus quinazolin pada atom yang nomor 4 di sini ada gugus amin ya di sini. Nah, kemudian quinazolin ini selalu ada pada obat. Nah, biasanya yang akhirannya adalah zosin. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, jadi ada doxazosin, prazosin, terazosin. Nah, kalau dilihat strukturnya itu selalu ada gugus quinazolinnya. Nah, kemudian gugus amina di sini, sebentar saya ini, gugus amina ini di sini, ini adalah yang menentukan aktivitas. Nah, yang menentukan aktivitasnya ini berperan pada ini apa alpha blockers. Jadi alpha blockers atau penghambat alpha adrenergic. Nah, itu. Nah, kalau yang amina ini dihilangkan bagaimana? Nah, kalau amina ini tidak ada, maka tidak dapat memblok reseptor alfa karena gugus ini bertanggung jawab untuk pengikatan obat dengan alfa reseptor, begitu. Yang ini jadi kalau ini diblok maka nanti kalau ini tidak ada maka yang memblok reseptor alfa itu jadi tidak ada begitu. Kemudian di sini seperti yang saya jelaskan tadi pada atom nomor 6 dan 7 ini terikat suatu gugus metoksi atau OCH3. Nah, itu adalah suatu metoksi. Itu adalah penjelasan mengenai gugus quinazolin. Kemudian di sini selanjutnya adalah piperazine group. Nah, piperazine atau gugus piperazine group atau gugus piperazine ini terikat atau merupakan jembatan yang menghubungkan antara ini gugus quinazolin dengan asil. Ini ya. Nah, piperazine ini bisa diganti. Nah, bisa diganti dengan senyawa lain yang memiliki atom nitrogen juga. Contohnya adalah piperidin atau rantai alkil amino. Nah, jadi ini bisa diganti dengan senyawa lain yang juga memiliki nitrogen. Contohnya adalah piperidin dan rantai alkil amino. Nah, itu kemudian untuk yang asil, nah jadi gugus alsil ini bertanggung jawab terhadap sifat farmakokinetiknya. Jadi bertanggung jawab pada sifat farmakokinetiknya, di mana ini mempengaruhi durasi dan bioavailabilitas. Nah, misalkan R-nya ini diganti dengan struktur yang ini ya, yang ada pada kotak ini. Kalau diganti dengan ini namanya terazosin, kemudian ini prazosin dan doxazosin. Nah, karena kalau dilihat karena ini mempengaruhi durasinya. Nah, di sini bisa dilihat doxazosin. Doxazosin ini memiliki struktur di mana ini besar gitu ya, strukturnya besar dan sifatnya hidrofobik. Nah, dari durasinya itu sendiri apabila diurutkan maka
durasinya yaitu yang paling panjang, maksudnya durasinya aktivitasnya itu lebih panjang itu ya bisa diurutkan menjadi yang pertama doxazosin, kemudian yang kedua adalah terazosin, dan yang terakhir adalah prazosin. Nah, itu dipengaruhi oleh lipofilisitasnya ya, atau hidrofobik. Hidrofobik tidak suka air, kalau lipofilik berarti suka lemak gitu. Jadi sejalan gitu ya. Kemudian kalau dari bioavailabilitasnya yang pertama itu adalah terazosin. Yang pada urutan kedua itu adalah doxazosin, dan yang pada urutan terakhir itu adalah yang prazosin. Itu adalah urutan di mana durasi dan bioavailabilitasnya dari 3 contoh obat yang ada. Itu tadi. Baik, nah sekarang saya jelaskan tentang senyawa penghambat ACE. Nah, tadi saya jelaskan yang pemblok alfa adrenergik, yang sekarang yang penghambat ACE. Nah, penghambat angiotensin converting enzyme ini merupakan antihipertensi dengan kerja obat itu sebagai antagonis angiotensin. Nah, begitu. Nah, ini dibedakan ada 2. Jadi yang ada yang angiotensin converting enzyme inhibitors atau ACEI, ada yang kedua yaitu angiotensin 2 receptor blockers atau disingkat dengan ARBS. Nah, saya ambil satu di sini yang saya jelaskan adalah yang pertama yaitu angiotensin converting enzyme inhibitors atau ACEI. Nah, di sini. Nah, ini jadi kalau pada prinsip kerjanya ya, jadi angiotensinogen itu nanti dibantu dengan renin. Renin itu adalah suatu enzim di mana enzimnya itu digunakan untuk meningkatkan tekanan darah. Ini dihasilkan di ginjal ya, renin. Nah, angiotensin dibantu dengan renin ini nanti akan menghasilkan angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 dibantu oleh ACE atau angiotensin converting enzyme. Jadi converting diubah jadi ya. Enzim yang mengubah angiotensin 1 kemudian membentuk angiotensin 2. Nah, kita lihat yang sebelah kanan dulu. Kalau angiotensin 1 dibantu dengan ACE dapat berubah menjadi angiotensin 2, maka yang terjadi adalah yang ruas sebelah kanan. Akan menghasilkan aldosteron. Ini aldosteronnya akan banyak ya, meningkat. Kemudian aldosteron ini nanti akan menyebabkan reabsorpsi Na. Jadi terjadi resistensi Na sehingga menyebabkan volume darahnya menjadi tinggi. Akhirnya volume darahnya tinggi sehingga tekanan darahnya nanti akan meningkat. Begitu. Ini. Itu kalau ada ACE. Nah, bagaimana kalau ACE-nya ini diblok atau ada inhibitor ACE gitu ya, atau ACEI. Nah, jadi kalau ada ACEI ini dicegah pembentukan angiotensin 2-nya. Jadi dari angiotensin 1 ini dicegah supaya tidak terbentuk angiotensin 2. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Maka hasilnya adalah aldosteronnya menjadi rendah, Na reabsorpsinya juga rendah, volumenya rendah sehingga menghasilkan tekanan darah yang rendah. Jadi tidak akan terjadi tekanan darah yang tinggi begitu. Nah, kemudian untuk senyawa penghambat ACE atau inhibitor ACE ini itu bisa dari strukturnya ya, itu bisa dibagi atau bisa dijelaskan menjadi 3. Yang pertama kalau ada gugus sulfhidril atau yang inhibitor yang mengandung
gugus sulfhidril, contohnya adalah obat kaptopril. Kemudian untuk yang mengandung inhibitor dengan gugus fungsi dikarboksilat, contoh obatnya adalah enalapril, lisinopril, ramipril, quinapril, dan perindopril. Kalau dilihat ini akhirannya selalu pril ya. Kalau yang tadi zosin, yang ini sekarang pril. Kemudian yang ketiga itu ada yang gugus fungsinya, inhibitornya mengandung gugus fungsi fosfat, yaitu fosinpril. Begitu. Ini adalah senyawa-senyawanya dengan contoh obat yang mengandung gugus fungsi tersebut sebagai inhibitornya. Nah, kalau dilihat, ini ya HSA-nya sekarang. Jadi ini enzim yang pengubah angiotensinnya ada ACE, ini ada tempat-tempat aktifnya atau situs aktifnya yang mengandung ion Zn, Zn2+ ya, kemudian ada hidrogen, kemudian ada juga yang memiliki muatan positif. Nah, untuk obat kaptopril ini memiliki gugus sulfhidril di ujung. Nah, di sini. Nah, gugus sulfhidril ini nanti akan bisa membentuk suatu ikatan kelat dengan ion Zn-nya, zinc-nya di sini, sehingga ini akan memblok situs aktif di sini. Nah, sehingga nanti tidak akan terbentuk angiotensin 2 begitu. Kemudian di sini ada gugus karboksilat. Gugus karboksilat di sini akan O-nya bisa berikatan dengan hidrogen membentuk ikatan hidrogen. Hidrogennya di sini pada yang situs aktif dari enzim ACE-nya. Kemudian di sini yang di ujung kaptopril ini ada karboksilat ya ionnya. COO-, ini gugus karbonil, maaf saya tadi salah. Ini gugus karbonil yang di sini ini ada ionnya bermuatan negatif. Nah, karena ini bermuatan negatif maka bisa membentuk ikatan ion dengan situs aktif yang bermuatan positif. Nah, di sini jadinya. Jadi ini adalah interaksinya antara obat kaptopril dengan enzim pengubah angiotensin atau ACE, sehingga ACE-nya itu diblok atau dihambat begitu. Dihambat agar tidak terbentuk angiotensin yang kedua. Nah, untuk yang lisinopril di sini, lisinoprilnya ini zinc-nya di sini bisa membentuk suatu kelat. Kelat itu disebut juga dengan ikatan kompleks ya. Nah, ini membentuk kompleks dengan ion di sini. Kemudian karbonilnya ini membentuk ikatan hidrogen. Kemudian gugus yang di samping, yang di ujung juga, ujung sebelah kanan, yang bermuatan negatif itu nanti akan membentuk ikatan ion dengan situs aktif dari ACE di mana itu bermuatan positif. Penjelasannya ini ya, nanti bisa kalian baca lagi dan didengarkan kembali rekamannya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah beberapa struktur kimia dari nama obat yang tergolong ke dalam angiotensin converting enzyme inhibitors atau penghambat ACE. Nah, kalau dilihat di sini dari strukturnya atau HSA-nya, nah, di sini ada N yang berikatan cincin ya, N strap ring gitu ya. Jadi N-nya ini nanti berikatan dengan suatu cincin, di mana cincinnya itu harus mengandung asam karboksilat. Harus mengandung asam karboksilat dan cincinnya harus hidrofobik yang besar, jadi senyawa hidrofobik yang besar. Nah, ini penjelasannya. Jadi harus mengandung gugus asam karboksilat. Nah, kalau dilihat di sini, ini pada kaptopril cincinnya mengandung asam karboksilat, betul ya. Pada perindopril ini cincinnya juga ada karboksilatnya juga. Enalapril, kemudian lisinopril, ini juga ada. Nah, di sini ada karboksilatnya semua kalau dilihat di sini ya pada cincinnya. Kemudian cincinnya itu merupakan senyawa yang besar dan hidrofob. Nah, ini kalau dilihat ini memang hidrofob ini ya. Ini hidrofob sifatnya.
cincinnya ya, cincinnya itu hidrofob. Nah, mengapa? Itu karena berpotensi dalam mengubah sifat farmakokinetiknya. Kalau misalkan yang pada captopril, ininya misalkan diganti ya. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, nah kalau sisi yang ini diganti pada captopril, maka itu akan menurunkan aktivitasnya. Jadi dari banyak sekali penelitian dan percobaan yang sudah dilakukan di baik itu secara komputasi maupun di skala laboratorium, maka diperoleh hasil dengan cincin ini, maka captopril itu memiliki aktivitas yang paling tinggi. Kalau ini diganti, maka aktivitasnya akan menurun begitu. Kemudian ikatan zinc itu dengan gugus tiol. Gugus tiol lebih besar daripada karboksilat dan fosfat. Nah, di sini jadi yang sulfidril ini itu ikatan yang terbentuk, ikatan kompleks dengan zincnya itu lebih kuat daripada yang karboksilat ataupun yang fosfat. Tadi di depan sudah dijelaskan yang termasuk obat yang dengan gugus fungsi karboksilat apa, yang dengan gugus fosfat itu apa saja gitu. Kemudian di sini ada metil. Kalau dilihat di sini karbonil itu nanti berikatan dengan suatu rantai alkil ya ini. Nah, kemudian ada rantai samping CH3. Selalu ada rantai samping CH3 di sini. Kemudian ada di sini juga ini. Nah, ini juga ada NHCH3 atau metil, ini juga metil, ini juga metil. Nah, metil-metil ini berperan dalam menentukan aktivitasnya. Jadi untuk HSA dari senyawa obat yang tergolong ke dalam pemblok angiotensin atau antagonis angiotensin itu adalah seperti ini ya, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi atau belum paham, nanti bisa diskusi melalui WA Group. Nah, untuk selanjutnya, minggu depan insya Allah akan ada sesi Zoom. Nanti saya bahas mengenai materi-materi yang terakhir itu yang belum saya singgung lagi, yang HSA ya. Nanti saya singgung yang HSA minggu depan insya Allah. Untuk hari ini silakan dipelajari videonya. Kalau misal ada yang belum paham, kita bisa diskusikan juga minggu depan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.